Pantesan adek gua jadi depresi, hah? Lo sudah ngabisin duit adek gua 300 juta. Sekarang lo mau kabur. Oke, jadi lo sebetulnya sepengetahuan lo ini mainnya main saham nih. Iya, Mas. Oke, ya udah, Bi sadarin Bi. Ini gue main saham dulu ntar. Malah judi maksudnya. Oke, Prio, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Kembali ke dalam kesadaran normal kamu sepenuhnya, seutuhnya. 1, 2, dan... Gue takut. Udah. Lihat aja nih. Lihat aja nih ya. Apa? Lihat aja ya. Hah? Apa? Wah! Gue lempar duit lo diem. Takut gue orang kayak gitu doang, gak ada takutnya. Oke. Nah, sekarang Diem gembel. Sekarang Oke, sekarang lo kenal sama Susan apa enggak? Enggak kenal. Enggak kenal. Ya udah, sekarang lo main trading saham apa slot? Trading lah. Hah? Trading. Macet semua, slot apa sih? Nggak ngerti. Ini trading lah. Ini trading. Udah gue kasih lihat kalau semua. Nih, cewek-cewek ini ngerti kalau itu yang lo mainin bukan saham, tapi slot. Gua apa lo? Itu bawa apa tuh? Gua apa tuh? Itu bawa molotov masih ya? Bahaya tuh gua apa tuh? Bahaya itu bahaya, bahaya. Gua akan bakar mobil lo. Wah, songong lu. Liatin, mobil gua. Lihat semuanya, biar angus semua. Liatin aja. Ngapain lu? Tolong. Mas, tolongin. Mas, tolongin, Mas. Dibawa ke mobil saya. Polisi, telepon polisi. Iya. Kenapa ini siapa? Dibawa ke mobil saya. Mobil siapa? Mobil saya ini, Mas. Tolongin, Mas. Mobil lu lah. Gila lu ya. Bakar. Bahaya. Di belakang Saya akan bakar. Bakar siapa? Bakar mobil ini. Jangan, Siapa gua tanya? Mobil dia. Dia. Terus kenapa mesti lo bakar? Dia udah ngancurin adek gua. Ya, terus? Jadi dia harus hancur juga. Nggak bisa. Tahan dulu. Oke, sekarang gue tanya. Oke, bicarain baik-baik, terang. Dia udah ngancurin hidup adek lo. Iya. Ya udah, tapi apa adek lo bisa sembuh dengan lo bakar mobilnya dia? Nggak peduli. Jangan dulu, tenang dulu. Gila lo emang ngancur. Oke, ini mobil lo benar. Iya, mobil saya. Sekarang gue tanya makanya sekarang sini. Apa yang lo lakuin sama dia? Lo jujur makanya sekarang. Ini saya udah Ayo utang, cepetan, Bang. sebelum mobil kamu dibakar, Tapi kan saya nggak maksa suruh dia ngasih ke saya. Terus? Ya udahlah. Masalahnya, duit yang dipakai sama lo, itu duit teman-teman dia. Jadi dia ditagih-tagih terus sama temennya. Oh, jadi duit bukan duit dia? Ya. Dia minjem sama temen-temennya? Ya. Tanggung Nah, jawab. ini kalau orang kayak begini nih, kasihan. Jadi dia yang jadi korban. Resiko dia dong, dia minjem. Dia tahu resiko dia. Buat apa lu habisin, Pak? Bahaya. Oh, nanti. Gak usah bakar-bakar lu. Gua nggak peduli, gua mau bakar. Bahaya, woi. Itu maksudnya bawa kemana itu? Hati-hati. Ambil, masukin mobil. Mana ini kebakar?
Ya, si Prionya mana sih? Prio. Lo mau kemana lo? Kabur, jangan kabur, Mas, mundur, jangan, mundur. Oke. FD. Yang tadi yang dibakar mana? Yang tadi gimana? Bawa ke rumah sakit ya. Sorry ya tadi ya, ada sedikit kesalahan teknis. Oke. Dan tapi tadi pasti nih itu bawa ke rumah sakit ya. Dan itu kan masalahnya dia sendiri, dia yang melakukan itu, dia sendiri yang mengakibatkan dirinya kayak begitu kan. Dan sekarang buat kamu ya, Ica ya. Maaf, Ya. Mas Surya, sekarang jam berapa ya? Saya nggak pakai jam nih, gimana? Jam berapa ya? Udah jam 11:30. Udah setengah 12. Mas Surya kayaknya... Udah malam, Saya pulang duluan ya, Mas ya? Pulang duluan gimana? Belum dapat jodoh. Ini masih ada siapa kamu? Dodi. Apa? Mami saya soalnya udah nyariin, Mas. Mami kamu nyariin? Kalau kamu diam-diam kesini ya? Iya. Loh Gabi, udah tangguh sebentar lagi juga kamu dapat jodoh. Hah? Usah, Mas. Saya pulang duluan aja ya, Mas ya. Makasih ya, Mas. Tunggu dulu, mau kemana kamu ya? Mau balik, Mas. Saya dicariin mami Kamu saya. kayak Cinderella aja jam segini mau harus pulang kan? Tunggu dulu, mau kemana? Bagus ya, Siti. Hah? Siti? Iya, Mas Uy. Sebentar, sini, Ibu. Ibu, ini Ica. Hah? Ini Siti, Mas. Ica. Siti. Kamu Siti apa Ica? Dia itu Oh, sebentar. Ini namanya siapa? Ini Siti. Siti. Ini kan, oke. Kamu tadi dibilang takut maminya marah. Ini maminya? No. Oh, tunggu. Udah puas main jadi orang kayanya. Siti. Coba lihat. Sepatu, kalung, baju, tas, sampai kipas angin ini punya anak saya, Mas Uya. Ini punya anak ibu, ya punya dia. Dan dia cuma di sini buat cuma cari jodoh doang, nggak macem-macem. Mas Uya. Iya. Dia ini bukan anak saya. Loh, Dia itu asisten rumah tangga saya, Mas. tuh ini jadi ART ibu. Betul. Barang-barang ini barang anak ibu. Itu semuanya barang anak-anak saya. Coba Pak, jelasin deh Pak. Iya, betul. Ini Siti udah lama bekerja di keluarga kami. Kamu buka semuanya. Loh. Saya nggak mau. Mama. Saya nggak mau. Saya nggak ikhlas, saya nggak studi. Ma. Barang-barang anak saya dipakai dia. Buka semuanya, lepasin semuanya. Saya nggak mau ya. Buka semuanya. Harus dia pakai apa? Dia pakai Saya nggak apa? mau. Kamu buka bajunya, kasih ke dia. Cepat. Buka baju kamu, cepat. Kok Kasih ke Mama dia. marah-marah ke Papa sih, Ma? Kamu jangan bela-belain dia ya. Ayo buka cepat. Buka. Kasih ke dia. Papa nggak tahu apa-apa urusannya ini, Ma. Ya udah. Sekarang maksudnya bapak suruh buka baju, dia buka baju. Maksudnya apa buka baju di sini, Bu? Ini Biar dia pakai baju ini. Kamu buka. Buka semuanya cepat. Udah cepat buka. Kasih. Ma, pelan-pelan atuh, kenapa sih, Ma? Kamu pakai. Udah kamu ganti Lepasin baju, semuanya. ganti baju sana, ganti baju. Udah kamu langsung pulang aja deh bagaimana? Jangan belain dia ya. Kebiasaan kamu ya. Nanti saya cabut tinggi, Ma. kamu ya, Ma, semuanya ya. Ingat darah tinggi, Ma. Ingat, Ma. Kebiasaan kamu ya. Nggak usah sampai. Kenapa? Mas, ini emang mau di-share ke YouTube gitu? Oh, ini bukan YouTube TV, Pak. Duh, Biarin. ini mau Saya nggak peduli. Emang Siti itu udah kerja berapa lama di rumah ibu? Udah cukup lama juga Mas Uya. Udah 3 tahunan. Namanya Siti Jakia. Namanya Siti Jakia. Ya betul. Emang sering dia begitu pakai baju? Saya sih saya belum pernah lihat baru kali ini gitu loh. Iya. Tapi udah gelagat mencurigakan tuh udah sering saya lihat. Cuma saya nggak terlalu percaya kali ya sama dia. Iya. Baru kali ini makanya saya nggak suka gitu loh. Saya tuh bingungnya sehari-harinya tuh dia polos banget sama saya. Tapi Dari polos orangnya, bicaranya, iya. tapi pas
saya tadi ngeliatin, oh ternyata bermuka dua, dia munafik ternyata. Kata siapa kan kita belum tahu kenapa dia. Kan dia cuma mau cari jodoh di sini, Bu. Iya, dia mungkin butuh Tapi baju. caranya nggak gitu dong. Dia kan bisa bilang sama kita. Iya. Iya dong. Mungkin kalau Kenapa bilang dia sama mau ibu nggak diizinin kali Mas Uya dia itu- cari jodoh di TV gitu kan. Mas Uya, itu barang-barang anak saya, Mas Uya. Nggak bisa dong, apalagi itu pakaian. Dipakai sama dia, saya nggak level lah ya. Keringat anak saya, keringatnya dia dipakai baju buat anak saya lagi. Kenapa sih? Kok selalu bela-belain dia sih? Saya curiga deh sama kamu deh. Kamu gak usah megang-megang saya terus deh. Malu, matu lu lihat. Masa bodoh? Kamu harusnya malu. Harusnya kamu belain saya, belain anak kamu. Kamu malah pembantu, kamu belain. Pakai pikiran kamu dong. Udah, Bu, udah ya. Sekarang ibu Mana sih? sekarang udah ganti baju nih anaknya. Mana semuanya? Tasnya. Maafin saya ya, Bu. Dah. Kamu jangan bela-belain dia ya. Mana gelangnya? Kalungnya. Copot sepatu. Maafin saya ya, Bu. Itu kalung. Saya Aduh, itu sepatu jangan dibawa tuh, kasihan. Buka ini, buka. Iya. Kamu bukain. Ya ibu bukain sendiri. Saya megangin, kamu pegang. Iya. Ini pegang. Kamu juga belain dia. Ih. Marah-marah. Kenapa sih Siti kamu masih bohong begini sih? Hah? maaf Mas Uya. Kenapa? Mulai sekarang kamu saya kenapa? pecat. Emang salah Siti apa ya, Bu? Saya kan cuma mau cari jodoh aja. Kamu cari jodoh nggak apa-apa. Tapi caranya, kamu harusnya bilang dong sama saya kalau mau pakai baju barang-barang ini. Kalau saya bilang juga Ibu pasti nggak bakal izinin kan? Ya jelas lah, ini baju anak saya, masa dipakai kamu? Pikir dong pakai Oke, otak oke, kamu. Mas Uya, emang apa salahnya? Kalau saya ART, saya kan juga mau cari jodoh. Iya nggak salah. Semua di sini berhak cari jodoh. Mau ART, tukang somai, tukang cilok, direktur. Iya, tapi kamu nggak mesti bohong. Mas Uya, saya malu, saya nggak jadi ikut aja ya Mas. Saya Oh, nggak boleh izin begitu. pulang duluan aja. Mau kemana kamu? Kamu masih ada kasbon sama saya. Enak aja kamu main kabur. Hah? Masih ada kasbon. Oke. Iya, Apa masih ya? ada utang. Kenapa? Tigor kayaknya melihat sesuatu nih. Ini ada yang aneh, Om. Tatapan bapak ini sama anak ini. Aneh kenapa? Mas, saya mau izin pamit aja. ya. Tunggu dulu. Kenapa kok kamu ketakutan malah justru? Ada apa, Tigor? Siti itu ketakutan bukan karena dia ngerasa bersalah memakai barang-barang tersebut. Kelihatannya ada yang ditutupin ini. Kenapa ya Bapak lebih gelisah ketika saya berbicara seperti itu? Enggak, cuman saya kasihan aja sama Siti. Kalau pakaiannya dicopot begini, maaf Mas. Kalau saya lihat di sini Siti ada perasaan yang akan diselamatkan Siti. Maksudnya? Oke, Siti mungkin bisa duduk di sini. Kita relaksasi. Kenapa Siti nangis begitu? Kenapa nangis begitu Siti? Nggak apa-apa. Ya duduk kayak sini, duduk. Siti ini kayaknya memang dia bilang ada rasa yang ingin dia selamatkan. Iya, Mas. Tapi Siti ini tidak bersalah. Dia tidak bersalah di sini. Nah. Kelihatannya dia korban. Korban. Silakan, saya penasaran justru nih. Boleh pinjam kipas angin? Dan bapaknya gelisah malah. Kenapa kamu? Oke, fokus dulu Siti ke mukanya. Sekarang diputar dulu di sekitaran muka. Oke, rasakan kembali hembusan angin dari kipas tersebut membuat kamu lebih nyaman, lebih rileks. Dan hilangkan atau kurangi segala sesuatu kesedihan yang kamu rasakan dalam hati kamu, dalam perasaan kamu. Dan biarkan bersamaan dengan hembusan angin tersebut membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, atur nafasnya senyaman mungkin dan serileks mungkin, diputar lagi di sekitaran muka dan biarkan kirimkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki bersumber dari kipas angin tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks. Dan apapun yang terjadi pada hitungan ketiga kamu akan menjawab pertanyaan apapun yang terjadi. Akses ke informasi 1, 2, dan Oke.
Siti, kenapa kamu berbohong, Siti? Saya cuman pengen punya kehidupan yang lebih layak aja, Mas. Saya capek kerja jadi pembantu terus. Saya juga pengen punya suami yang kaya dan bisa jadikan saya seperti seorang ratu. Emang salah saya ya, Mas? Kalau orang miskin seperti saya dapetin suami yang ganteng dan kaya. Nggak salah. Lagian, saya juga udah nggak tahan, Mas, kerja di rumah Ibu Nina. Orangnya jorok, Mas. Tidur masih suka ngompol. Jadi tiap hari saya kerjanya jemurin kasur aja. Oh. Dan satu lagi yang bikin saya nggak betah, saya diomelin sama mereka terus, Mas. Suaminya Ibu Nina, Pak Rudi, malam-malam sering ke kamar saya. Itu bohong. Siti, kamu bohong kan? Tenang dulu, tenang. Direlaksasi dia. Terus lanjut. Saya di Mas. Saya di... Saya mau teriak, tapi saya nggak bisa, Mas. Apalagi dia saya. Makanya saya nggak mau jadi pembantu, Mas. Karena saya suka dilecehin terus. Saya pengen punya hidup yang layak, Mas. Emang salah ya kalau saya punya suami yang kaya dan hidupnya enak. Oke. Ya udah. Oke. Kalau gitu, Bi, silakan sadarin, Bi. Oke, tarik dulu napasnya lewat hidung, keluarin lewat mulut. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, biarkan kamu berdamai dengan diri kamu, menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan sebagainya. Sekarang kamu ya, Kembali ke dalam. semua fasilitas saya cabut dan kunci mobil taruh di rumah. Mama. Oke. Kenapa ya, Mas? Kok ibunya pergi? Iya, oke. Iya. Ya gini. Coba saya mau tanya sama kamu, jujur. Kamu itu sebetulnya namanya Ica apa Siti? Nama asli saya Ica, Mas. Jujur. Iya, nama saya Siti, Mas. Kamu sebetulnya orang kaya apa bukan? Saya cuman pembantu aja di rumah Ibu Nina. Oke. Saya nggak salah kan, Mas Uya? Saya cuma mau cari jodoh aja. Mas, maaf ya, Mas ya, udah bikin ribut-ribut di sini. Enggak. Justru kita menghargai kamu. Kita menghargai kamu udah jujur di sini. Nggak ada salahnya. Profesi kamu sebagai ART nggak salah apa-apa kok. Kamu nggak usah nangis lagi, ya? Iya, Mas Uya, makasih. Saya jadi sedih nih begini nih. Maaf ya, teman-teman semuanya. Maaf ya, kayak. Maaf ya, Mas Rudi. Maaf ya, Mas Dodi. Mas Rudi, Mas Arbi ini ya. Oke. Maaf ya, Mas Dodi. Saya cuma pembantu. Saya mau pulang aja. Maaf ya semuanya, teman-teman.